Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA. Kali ini pertemuan keempat. Ini kita menyelesaikan bab 11. Ini yang terakhir. Nanti kita akan membahas tentang alat-alat optik dan mekanisme kerjanya, termasuk alat optik yang ada di tubuh kita. Tujuan pembelajaran kita nanti kalian harus bisa mendeskripsikan fungsi mata sebagai alat optik, menjelaskan 3 macam cacat mata yang dialami oleh manusia, menjelaskan cara kerja beberapa alat optik seperti mata burung, kamera, lup, mikroskop, teleskop, dan periskop. Dan yang terakhir, merancang alat optik sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan terakhir ini. Dan jangan lupa, karena ini pertemuan terakhir, nanti disampaikan juga mungkin materi yang akan keluar pada tes kenaikan kelas, gitu ya. Mata kita kalau dilihat bagian-bagiannya itu seperti pada gambar ya. Jadi ada bagian yang dari bagian terluar sampai terdalam. Nah, ini terlihat kalau bagian terluarnya berwarna putih itu namanya sklera. Kemudian setelah sklera itu ada bagian yang namanya kornea. Jadi kornea mata itu bagian luarnya iris ya. Kemudian ada namanya iris itu yang berwarna, ada yang coklat, ada yang hitam, atau mungkin ada yang biru. Kemudian pada iris itu ada yang namanya lubang itu tempat masuknya cahaya, namanya adalah pupil. Nah, nanti cahaya yang masuk akan sampai ke bagian yang warnanya putih itu namanya lensa mata. Nah, bagian inilah yang sifatnya seperti alat optik. Jadi lensa mata ini merupakan alat optik yang dimiliki oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk mencembung dan memipih secara otomatis dengan jarak benda yang dilihat. Nah, kemampuan lensa mata ini untuk mencembung atau memipih secara otomatis namanya daya akomodasi ya. Kemudian bagian yang lainnya ada aqueous humor, vitreous humor, ada koroid. Lapisan koroid itu berwarna merah. Di situ karena terdapat banyak pembuluh darah. Jadi disitulah tempat memberi makan pada bagian-bagian mata. Kemudian ada namanya retina. Nah, retina ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat jatuhnya bayangan. Ya. Kemudian ada bintik kuning, ada bintik buta dan saraf optiknya. Nah, itu. Nah, kalau orang yang matanya masih normal, itu memiliki titik dekat matanya adalah 25 cm dan titik terjauhnya tak terhingga. Nah, mungkin kalian kalau ada yang sudah berkacamata, itu berarti titik dekatnya itu atau titik terjauhnya akan berbeda dengan orang yang normal, sehingga harus dibantu menggunakan kacamata.
mata. Coba kalian perhatikan di sini ada diagram mata normal ya. Jadi kalau mata normal, ketika mata melihat benda yang dekat, maka lensa mata itu akan menebal. Ya, dilihat yang diarsir itu lensa mata. Itu kalau melihat benda yang dekat akan menebal. Nah, dan kalau mata normal, bayangan itu jatuh tepat di retina yang belakang ini. Kemudian ketika melihat benda yang jauh, lensa mata itu akan memipih. Perhatikan gambarnya. Memipih itu berarti lebih tipis atau menipis ya. Nah, lukisan bayangan pada mata manusia ya, ketika ada benda di depan mata manusia, maka pembentukan bayangannya seperti pada gambar ya. Ini lensa mata kita itu adalah seperti lensa cembung ya. Nah, sifat bayangan pada mata itu bersifat nyata, terbalik, diperkecil dan berada di ruang 2. Lalu bagaimanakah dengan orang yang memiliki mata yang sudah tidak normal atau memiliki kelainan atau cacat mata? Ya, seperti yang kalian ketahui, cacat mata pada manusia itu ada 3 macam, yaitu hipermetropi atau rabun dekat, miopi atau rabun jauh, dan presbiopi ya. Nah, hipermetropi itu adalah orang yang tidak bisa melihat benda pada jarak dekat. Nah, kalian lihat pembentukan bayangannya sebelum memakai kacamata. Sebelum memakai kacamata, ternyata bayangan itu jatuh di belakang retina. Kemudian ditolong menggunakan lensa cembung, maka orang tersebut bisa melihat benda dengan jelas karena bayangan jatuh tepat pada retina. Ya. Ini orang yang menderita hipermetropi, lensa matanya cenderung memipih sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Kemudian kalau orang yang menderita miopi, atau kebanyakan orang mengatakan menderita minus ya, rabun jauh, sebelum memakai kacamata, bayangan itu jatuh di depan retina. Karena lensa mata itu cenderung menebal sehingga bayangan tidak mau jatuh di tepat pada retina, maka tidak bisa melihat benda yang jauh. Nah, dengan ditolong dengan kacamata berlensa negatif atau minus ya kan, kacamata minus itu menyebabkan bayangan bisa jatuh tepat pada retina dan bisa melihat benda pada jarak jauh. Pada orang penderita presbiopi, ini tidak bisa melihat benda yang dekat maupun yang jauh, sehingga harus ditolong menggunakan 2 lensa rangkap atau ganda, yaitu biasanya bagian atas itu lensa negatif, bagian bawah lensa positif. Nah, pada orang penderita presbiopi ini tidak bisa melihat benda yang letaknya dekat dan jauh karena bayangan tidak bisa jatuh tepat pada retina. Ketika melihat benda yang jauh, ternyata bayangan jatuh di depan retina sehingga tidak bisa terlihat jelas. Dan ketika melihat benda yang dekat, bayangan jatuh di belakang retina. Jadi juga tidak bisa melihat jelas. Jadi harus ditolong menggunakan kacamata berlensa ganda tadi. Kalian tahu ya, burung elang itu biasanya mencari mangsa pada ketinggian tertentu ya, berbeda dengan manusia. Apa bedanya? Mata pada burung elang itu memiliki bidang pandang yang lebih luas dibandingkan dengan manusia. Kalian lihat skemanya.
mata elang itu berada di samping kanan dan samping kiri kepala dan memiliki penglihatan yang binokuler. Jadi benda yang letaknya jauh itu terlihat ya. Kelebihan mata binokuler itu apa? Dapat memandang objek atau benda dari jarak yang sangat jauh tetapi bisa terlihat jelas. Tidak seperti manusia itu matanya itu berada di depan dua. Tapi kalau pada elang itu di samping sehingga bidang pandangnya luas, bisa melihat benda yang sangat jauh saja dengan jelas. Sehingga kalau elang itu mau mencari mangsa, dia hanya berputar-putar di atas sudah terlihat, tidak perlu mendekati bendanya. Jadi kalau mau menangkap baru dia turun. Nah, seperti itu. Lukisan bayangan pada mata burung tadi itu bayangan berada di ruang benda itu berada di ruang 3 sehingga terbentuk bayangan di ruang 2. Nah, sifatnya adalah nyata, terbalik dan diperkecil. Nah, itu pembentukan bayangan pada mata burung. Alat-alat optik yang ada di sekitar kita seperti kamera, itu di dalamnya terdapat bagian optiknya yaitu lensa. Ya, jadi lensa itu bisa membiaskan cahaya. Kemudian jika ada benda yang ditangkap oleh kamera akan menghasilkan bayangan yang bersifat nyata, terbalik, diperkecil dan di ruang 2. Ya, lensa pada kamera itu merupakan lensa cembung. Jadi pembentukan bayangannya seperti di gambar itu menggunakan sinar istimewa pada lensa cembung. Kalau loupe atau kaca pembesar itu untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil. Nah, ketika orang mengamati benda menggunakan loupe itu bisa dalam keadaan dua macam, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum. Berakomodasi maksimum itu berarti mata mencembung maksimal ya. Yaitu benda harus diletakkan di ruang 1. Sedangkan kalau mata dengan tak berakomodasi berarti biasa. Kalau kita ingin mengamati dengan loupe, maka bendanya harus diletakkan tepat pada titik fokusnya sehingga benda akan kelihatan lebih jelas. Alat optik selanjutnya adalah mikroskop. Nah, ini salah satu alat optik yang menggunakan dua lensa atau lebih. Kalian pasti pernah menggunakan mikroskop. Jadi mikroskop itu ada lensa yang terdapat di dekat mata saat kita melihat benda dan lensa yang terletak di dekat benda, namanya lensa objektif. Nah, pembentukan bayangan pada lensa objektif ini dari lensa objektif dulu. Jadi kan bendanya di dekat lensa objektif terletak di ruang 2, kemudian terbentuk bayangan. Nah, bayangan dari lensa objektif itu dijadikan benda untuk lensa okuler sehingga bayangan bisa terbentuk dan kita bisa melihat sifat bayangannya adalah maya, terbalik, diperbesar. Alat optik yang menggunakan dua lensa atau lebih selanjutnya adalah teleskop atau teropong. Nah, teropong itu ada dua, ada teleskop atau teropong bumi dan teropong bintang ya. Jadi teleskop bumi untuk mengamati benda-benda yang ada di permukaan bumi pada jarak jauh, dan untuk teleskop bintang untuk mengamati benda-benda di angkasa atau di langit ya. Nah, pada teleskop itu dilengkapi dengan lensa okuler, lensa objektif, di dalamnya terdapat prisma.
Kemudian ada alat optik periskop. Nah, periskop ini untuk mengamati benda-benda yang ada di permukaan laut. Ini biasanya digunakan pada perlengkapan kapal selam ya. Jadi kalau kapal selam itu berada di dalam laut, supaya bisa melihat benda-benda yang ada di permukaan laut, bisa dipasang periskop. Kalian lihat bagian periskop itu sederhana sebenarnya. Ini ada lensa objektifnya, kemudian di dalamnya ada prisma dan lensa okuler. Nah, kalau sederhana kalian bisa membuat juga menggunakan misalnya pakai karton dan di dalamnya diberi cermin datar. Nah, nanti bisa digunakan sebagai periskop sederhana. Nah, itulah pembahasan mengenai pertemuan kali ini. Karena kita sudah selesai pada bab 11 ini, maka untuk materi tes kenaikan kelas nanti dimulai dari bab yang pertama, dari bab tekanan, sistem pernafasan, kemudian sistem ekskresi, lalu getaran, gelombang, dan bunyi, dan sampai bab terakhir ini cahaya dan alat optik. Semuanya yang sudah kita bahas dalam pembelajaran tatap muka, materinya sekitar itu ya. Jadi tolong dipelajari, tidak hanya pada bab ini, semuanya dipelajari ya. Jangan malas untuk membaca buku, kemudian mengerjakan latihan soal, supaya kita menjadi terbiasa dan bisa. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.